Donald Trump kayaknya masih ingin memainkan peran sebagai pengancam demi Iran duduk di meja perundingan. Di saat tensi melandai, Amerika Serikat dan Israel malah latihan tempur di Laut Merah, area yang dapat dijangkau langsung oleh rudal Iran. Iran bergeming, tapi garda revolusi Iran sudah pada tingkat siap tempur. Katanya jari sudah di ujung pelatuk. Amerika Serikat salah langkah, maka perang jawabannya. Kapal induk USS Abraham Lincoln pun masih memantau dari jarak tepat di kawasan Teluk yang menjadi kekuasaan CENTCOM. Hingga akhir Januari 2026, retorika Trump pun masih sama. Paksa Iran berunding, tapi selalu dibarengi dengan ancaman. Para analis menilai taktik kirim perang sebagai ancaman namun tidak menyerang ala Trump ini bukanlah strategi baru. Seperti yang terjadi di Venezuela, Trump dinilai mengadopsi konsep gunboat diplomasi. Sebuah taktik usang yang bertujuan mencapai kesepakatan politik dengan cara menebar ancaman militer tanpa ingin benar-benar berperang. Pertanyaannya, apakah taktik jadul ini mempan untuk menundukkan Iran? Istilah gunboat diplomasi atau diplomasi kapal perang bukan barang baru dalam kamus geopolitik. Ini adalah taktik klasik dari awal abad ke-20 yang kini seolah dibangunkan kembali dari tidurnya. Sir James Cable dalam bukunya yang berjudul Gunboat Diplomacy 1919 until 1991 menjelaskan definisi dari taktik gunboat diplomasi. Ia menyebut gunboat diplomasi adalah penggunaan ancaman kekuatan angkatan laut yang terbatas untuk mengamankan keuntungan atau menghindari kerugian dalam perselisihan internasional. Sederhananya, menebar ancaman militer bukan untuk berperang, tapi untuk mencapai kesepakatan politik. Taktik ini mirip dengan doktrin The Big Stick milik Presiden ke-26 Amerika Serikat, Theodore Roosevelt. Prinsipnya sederhana banget. Speak softly and carry a big stick. Bicara tenang, tapi siapkan tongkat besar untuk memukul kalau negosiasi macet. Pada tahun 1903, Roosevelt mengirim kapal perang ke Panama. Tidak ada perang yang terjadi, tapi Roosevelt berhasil menggunakan kapal perang sebagai tongkat besarnya dan mencapai tujuannya, yakni membangun dan mengendalikan terusan Panama. Dan mungkin Trump saat ini sedang meniru taktik pendahulunya Roosevelt dengan sedikit modifikasi. USS Abraham Lincoln seolah jadi tongkat besar yang digunakan Trump untuk memaksa Iran duduk di meja perundingan. An update on where your thinking is right now with Iran, if you are have made a final decision on what you want to do? I mean, I certainly can't tell you that, but we do have very big, powerful ships heading in that direction, as you know. I can't tell you, Okay. but I hope they negotiate something that's acceptable. Itu tadi pernyataan Trump pada 31 Januari 2026. Terdengar jelas, bukan? Trump ingin negosiasi, tapi ada ancamannya. Kapal perang. Itu semakin membuktikan bahwa Trump memang benar-benar memainkan taktik gunboat diplomasi. Trump kirim ancaman perang, tapi juga ingin menyelesaikan konflik lewat diplomasi. Gerak-gerik Trump itu sangat sesuai dengan definisi gunboat diplomasi yang pernah dilakukan Roosevelt. Tapi wajah gunboat diplomasi di tangan Trump agak berbeda. Tak hanya menekan lewat pengiriman armada perang seperti USS Abraham Lincoln, Trump juga menggunakan tekanan lainnya. Trump menggunakan senjata ekonomi lewat ancaman pengenaan tarif impor sebesar 25% bagi negara manapun yang berbisnis dengan Iran. Tak hanya itu, Trump juga menggunakan platform media sosial untuk menebarkan ancamannya. Tujuannya apa? Supaya Iran mau meredam program nuklir, rudal, dan proksi-proksinya. Trump mungkin memang bisa melancarkan segala taktik dan doktrin untuk menekan Iran. Tapi Iran sendiri juga tak kalah keras. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan, meski pintu dialog terbuka, Iran tidak akan pernah mau didikte, apalagi berada di bawah bayang-bayang ancaman. Bagi Iran, rudal dan nuklirnya adalah harga mati. Pasalnya, Iran sadar betul rudal-rudal mereka adalah taring yang mampu menggetarkan Israel dan Amerika Serikat. Imbas segala sanksi dan tekanan ekonomi, Iran kian yakin rudal dan uranium bukan sekadar kedaulatan negara, namun juga senjata diplomasi.
Alih-alih mendikte dengan kekerasan dan ancaman, Iran ingin Amerika Serikat mengakhiri sanksi ekonomi, membiarkan Iran mengembangkan program nuklirnya di bawah pengawasan IAEA, dan mempertahankan program rudalnya. Tapi karena Trump masih saja bersikeras menggunakan ancaman dan sanksi untuk menekan Iran, terpaksa Teheran tak tinggal diam. Iran tetap pada doktrinnya, negosiasi tidak boleh ganggu batasan krusial negara. Semua itu semakin menegaskan bahwa tak hanya Amerika Serikat, Iran pun juga siap untuk berperang. Dan Amerika Serikat tampaknya memandang gertakan Iran itu bukan hanya isapan jempol. Amerika Serikat sadar betul kalau mereka nekat melancarkan serangan, maka mereka harus menghadapi hujan rudal balistik Iran. Hal inilah yang membuat Trump mau tidak mau harus bermain aman. Melansir laporan The Wall Street Journal, di balik retorika keras Amerika Serikat, Pentagon juga sedang disibukkan dengan pengiriman bantuan pertahanan tambahan. Trump terpaksa memperkuat perisai di Timur Tengah dengan menerjunkan baterai rudal THAAD dan Patriot ke sejumlah negara sekutu di Timur Tengah. Tak hanya itu, Pentagon juga telah meminta Lockheed Martin untuk segera melipat gandakan produksi rudal THAAD. Semua itu dikerahkan untuk mendukung kekuatan USS Abraham Lincoln dan gugus tempurnya. Kini, utusan Amerika Serikat dan delegasi Iran dikabarkan akan bertemu untuk bernegosiasi pada Jumat 6 Februari 2026. Saat ada wacana perundingan, USS Abraham Lincoln terus mengapung di Laut Arab sebagai simbol ancaman strategi gunboat diplomasi yang dimainkan Trump. Kapal perangnya bisa jadi menebar ancaman yang nyata, tapi diharapkan tak sampai meledak. Gunboat diplomasi abad ke-21 ala Trump ini memang terlihat gagah di permukaan. Tapi taktik ini juga membawa risiko kegagalan yang fatal. Karena sejarah mencatat bahwa tekanan ekstrim seringkali justru melahirkan perlawanan yang tak terduga. Dengan Iran yang tetap memegang teguh program rudalnya dan Amerika Serikat yang sibuk mempertebal perisai pertahanannya, situasi ini ibarat api yang menari di atas tumpukan mesiu. Lantas, bisakah tongkat besar Trump menggiring Iran ke meja perundingan? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.